Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Asfar, dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Olahraga. Saya sebagai dosen pendidikan olahraga mengampu salah satunya mata kuliah teori dan praktik atletik. Teori dan praktik atletik dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus, di mana untuk pelaksanaan teoritik dilaksanakan di kelas ruangan dan untuk praktikum dilaksanakan di lapangan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran yang telah saya laksanakan sebelumnya sebagai syarat dalam implementasi dan keterlaksanaan syarat sertifikasi dosen. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum lanjut ke perkuliahan untuk teori dan praktik atletik, berikut rencana pembelajaran semester yang menjadi landasan untuk perkuliahan teori dan praktik atletik. Adapun deskripsi mata kuliah untuk teori dan praktik atletik, mata kuliah ini merupakan kuliah dasar mengenai atletik, di mana mahasiswa mempelajari nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Selain dari itu, mahasiswa juga mempelajari tentang bagaimana penyusunan program latihan untuk cabang olahraga atletik. Bahan kajian untuk materi pembelajaran teori dan praktik atletik, salah satunya ada nomor jalan, nomor lari, nomor lempar, nomor lompat, dan penyusunan program latihan atletik. Untuk kajian pustaka yang digunakan sebagai bahan referensi dalam perkuliahan teori dan praktik atletik yaitu International Association Athletic Federation tahun 2009 atau sekarang biasa disebut World Athletic untuk asosiasinya. Yang kedua ada Bapak Didik Sapar Sidik tahun 2010, dan yang ketiga ada Scott Lesser dan Radu Theodoros 2008. Adapun sebagai pendukung yakni PASI tahun 1993. Untuk CPMK mata kuliah teori dan praktik atletik itu adalah menjelaskan dan mempraktikkan teori materi motor, nomor jalan, menjelaskan dan mempraktikkan materi lari, menjelaskan dan mempraktikkan materi lempar, menjelaskan dan mempraktikkan materi lompat, serta menyusun program latihan cabang olahraga atletik. Baik, dalam perkuliahan video pembelajaran ini, materi yang akan saya sampaikan ada pada pertemuan ke 12 tentang sebelum memasuki praktik. Perkuliahan biasa dilaksanakan secara teoritik untuk menyampaikan bagaimana pelaksanaan secara konsep teori tentang nomor lempar. Nomor lempar ada di pertemuan 12 dan 14 ya, di mana di situ ada pertemuannya untuk lempar lembing, lempar cakram, dan tolak peluru. Lempar nomor ini di perkuliahan ini disampaikan dalam kuliah tatap muka dan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus, pembelajaran mandiri dan penugasan, serta ada perkuliahan tatap muka langsung, di mana kelas secara teori terdiri dari perkuliahan untuk sinkronus, ada pembelajaran materi dari dosen, diskusi dan tanya jawab tentang lempar lembing. Adapun tentang asinkronus itu adalah pembelajaran peserta mahasiswa mempelajari secara mandiri sebelum akhirnya pertemuan selanjutnya dilaksanakan secara praktik. Baik, demikian. Selanjutnya
Adapun media yang digunakan dalam perkuliahan atletik, teori dan praktik atletik ini, itu bisa menggunakan Edlink sebagai sarana perantara antara mahasiswa dan dosen, baik secara online maupun offline. Dalam Edlink tersedia yang pertama ada absensi untuk kehadiran peserta didik. Yang kedua, pemberian materi yang dapat dibagikan secara otomatis atau terjadwal, dan di dalamnya juga ada tugas atau kuis yang bisa dibagikan. Salah satunya misalkan pembagian RPS yang dapat diunduh oleh mahasiswa, materi atau PowerPoint yang dibagikan ke peserta didik atau mahasiswa, serta pembagian kuis. Nah, di dalam setiap sesi terdiri dari deskripsi apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan RPS, dan untuk mengukur salah satunya dengan kuis berikut. Nah, secara on time, ketika peserta didik telah melaksanakan atau pengisian kuis, secara on time akan keluar hasil dari peserta atau mahasiswa. Demikian untuk deskripsi mata kuliah dan perangkat yang digunakan. Selanjutnya dilanjutkan dalam video pembelajaran. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa kita kembali ke teori sebelum lanjut ke praktik. Pertemuan-pertemuan sebelumnya sama. Seperti sebelumnya kita di nomor lari, kita bahas secara teori dulu, baru kita lanjut ke praktik. Oke, di nomor lempar kita akan bahas 3 nomor. Ya, sebenarnya ada beberapa nomor di nomor lempar, tapi yang secara spesifik untuk apalagi kita backgroundnya dalam pendidikan, ada 3 nomor yang akan kita bahas secara teori, dan nantinya secara praktik juga 3 nomor itu yang akan kita praktikkan. Oke, nomor lempar apa yang saya maksud? Itu adalah nomor lempar lagi, tolak peluru, dan lempar cakram. Oke, secara karakteristik 3 nomor ini, ya, 3 nomor pada nomor lempar itu kita akan bahas secara teori dan bagaimana tahap pelaksanaannya. Oke, apakah ada aturannya? Oke, ada aturannya. Tapi yang jelas adalah bagaimana pelaksanaan tentang olahraga lempar itu. Oke, yang pertama di sini ada lempar cakram. Lempar lebih atau javelin throw merupakan cabang dari olahraga atletik yang memusatkan pada kekuatan otot lengan untuk melemparkan lebih atau sejenis tombak dengan material ringan dan ujung logam. Tujuan dari olahraga ini adalah untuk melemparkan lebih sejauh mungkin. Sebelum mempraktikannya, ada sejumlah teknik dan aturan yang perlu Anda perhatikan saat melakukan olahraga ini. Saya Amerika, American Grip. Teknik pegangan paling umum yang bisa Anda lakukan dengan memegang ini dengan bagian tali di antara ibu jari dan jari telunjuk. Telapak tangan dan Oke, secara media, secara alat kita sudah pernah bersentuhan langsung. Dalam lempar lebih itu sebenarnya ada 3 nomor pegangan, cara pegangan. Yang pertama, ada yang tahu? American style. Yang kedua, Finland style. Dan yang ketiga apa? Pegangan tang atau jepitan dengan jari. Teknik pegangannya. Oke, bagaimana implementasinya supaya ada gambaran langsung? Oke, baik.
Kenapa hanya ada dua yang saya tampilkan, baik dari gambar atau dari video? Ada yang tahu alasannya? Oke, ada yang bisa? Kenapa hanya ada dua teknik pegangan yang saya tampilkan? Oke, dari 3 pegangan, satu pegangan ini sudah tidak pernah digunakan atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan cabang olahraga lempar lembing. Oke, dua teknik pegangan ini masih umum untuk digunakan. Yang pertama adalah American style dan kedua adalah Finland style. Oke, kedua pegangan ini umum bagi semua atlet, ya, tergantung dari kenyamanan dan tekniknya pun untuk gripnya sudah dilihat tadi. Oke, tahapannya seperti apa? Lempar lembing itu terbagi dari 4 fase. Fase approach itu adalah ketika dia melakukan lari kecil, ya, dari start sampai dia melakukan lari kecil. Fase yang kedua, ketika dia melakukan gerakan menyamping. Oke, gerakan menyamping itu adalah ketika dia melakukan fase transisi dari lari ke side. Oke, apa? Oke, itu. Dan transisi yang ketiga itu ketika tahap delivery atau transisi dia akan melakukan tarikan masuk ke lemparan. Oke, setelah fase yang keempat itu adalah recovery atau follow through atau gerakan akhir, follow through, ya, mana gerakan untuk menyelesaikan atau menghasilkan gerakan lemparan. Oke, jadi pada fase lemparan ini itu ada 4 tahapan. Oke, lanjut. Nah, fase awal ketika pelempar melakukan lari, tahapannya adalah masuk ke lari kecil. Oke, lari kecil di sini adalah gunanya untuk mendapat apa? Momentum. Nah, momentum ini yang dibutuhkan untuk membantu kita melakukan lemparan. Yang kedua, fase menyamping. Fase gerakan lari menyamping. Fungsinya apa? Fungsinya di sini adalah untuk menyesuaikan ketika kita sudah akan masuk ke fase transisi, itu tidak perlu lagi melakukan gerakan menyamping karena kita sudah posisi menyamping. Oke, fase selanjutnya adalah fase transisi, di mana transisi ketika kita tarikan dan akan melakukan lemparan. Oke, fase terakhir itu adalah recovery atau follow through. Oke, ada beberapa hal yang perlu juga diperhatikan dalam melakukan lemparan. Itu adalah posisi di mana tahap langkah kaki itu perlu perhitungan. Perhitungan apa yang saya maksud? Panjang lintasan ketika akan melakukan lemparan ada batasannya. Batasan yang saya maksud adalah garis akhir di finish dan pada saat start. Yang paling penting di sini adalah tahap. Ada yang tahu? Dari beberapa tahap ini apa yang paling penting? Apa? Langkah kecil. Ada yang lain? Langkah yang mana yang paling penting? Atau yang paling dominan? Gimana? Dari 4 fase ini yang mana yang paling penting? Oke, ketika kita akan melakukan praktik, fase yang mana yang pertama harusnya kita praktikkan? Transisi lemparan. Oke, ketika transisi lemparan ini kita sudah biasakan, maka kita bisa masuk ke tahap bergerak. Oke, fase pertama adalah fase di delivery. Itu pada saat kita akan melakukan transisi lemparan. Oke, yang kedua masuk tahap geraknya. Setelah itu koordinasikan atau disatukan
tahap gerak. Jadi kita tidak langsung melaksanakan keseluruhan, tapi bertahap dari fase lempar sampai masuk ke keseluruhan fase geraknya. Oke, yang terakhir adalah fase di mana kita harus memperhitungkan jarak antara start sampai finish. Ada yang tahu apa pentingnya? Kenapa kita harus mengukur jarak ketika kita start sampai finish pada saat kita akan melakukan lemparan? Supaya bisa menemukan momentum delivery-nya. Oke, momentum delivery. Oke, satu. Ada yang lain? Apakah semua atlet atau yang melakukan lemparan itu posisi startnya harus sama? Sama atau tidak? Tidak ada aturan yang menyatakan bahwasanya pelempar melakukan start lemparan harus sama. Itu yang pertama. Jadi apakah penting ketika kita akan melakukan lemparan, panjang lintasan yang akan kita lewati harus kita tahu atau harus kita sesuaikan? Ada yang tahu? Apakah penting atau tidak? Misalkan dari 4 fase ini sampai di fase recovery-nya atau flow-through-nya, gerakan akhirnya, apakah kita harus tahu berapa panjang atau berapa meter yang akan kita lewati? Kalau yang satu, oke. Ada satu tadi jawaban. Apa tadi? Menemukan momentumnya, Pak. Momentum. Ya, semakin jauh semakin banyak momentum untuk melakukan lempar. Ada lagi? Ini terkait tentang panjang langkah. Ada yang tahu? Oke. Jadi setiap kita akan melakukan lemparan, alangkah baiknya kita bisa menyesuaikan panjang lintasan yang akan kita lewati dengan panjang keseluruhan langkah yang akan kita lakukan. Oke, lempar lembing itu ada batasan atau ada full ketika kita melewati garis ketentuannya. Sehingga penting ketika kita akan melakukan lemparan untuk menyesuaikan panjang lintasan dan panjang langkah. Yang kedua, supaya bisa memaksimalkan lemparan. Ya, seperti yang disampaikan oleh teman kalian, momentum itu ya didapat ketika momen lari, transisi, dan fase melemparnya itu bisa dimaksimalkan. Tapi terlalu panjang, misalkan sampai 100 meter juga, itu tidak baik, ya, karena ada fase naik turunnya ketika batasnya ketika kita berbicara tentang kecepatan. Apalagi yang perlu diperhatikan? Oke, dari sepenggal tadi video, ada yang terbersit nggak di gerakannya? Ada yang kalian perhatikan nggak ketika dia fase transisi? Oke, ini ada yang menarik. Oke, ada yang bisa perhatikan transisi dari pada saat dia akan melempar? Ada yang tahu maksud saya? Fase transisi itu? Kira-kira ini bisa lurus nggak ketika kalian akan melakukan lemparan? Ada yang tahu nggak? Pergerakan tangan ini apa, gaya itu yang dimaksud gaya apa? Center. Tapi ini ketika dia sudah masuk fase profesional. Apakah kalian kalau misalkan kalian mempelajarinya langsung seperti ini? Tidak. Oke. Ini adalah gaya sentri. Hampir semuanya merasakan ketika dia masuk ke profesional. Karena untuk mendapatkan gerakan yang maksimal, ya itu risikonya. Tapi potensi cederanya luar biasa. Oke. Yang kedua, kita akan bahas tentang pelanggaran, aturan dan batasan ketika melakukan lemparan. Ada yang tahu aturan? Yang pertama tadi sudah kita bahas. Kalau misalkan ada batas ketika kita melewati garis, maka itu dianggap foul. Oke. Apalagi yang bisa menyebabkan pelempar itu foul? Betul? Batas lemparan
Oke, itu tadi kalau misalkan ada batasan garis. Yang kedua apa? Lembing harus seperti apa? Menancap. Lembing itu dihitung ketika dia ada kan? Kalau misalkan tertancap tapi bagian ekornya, misalkan melempar tapi dia terputar di udara dan tertancap itu bagian belakang, apakah itu terhitung? Tidak, itu dianggap full. Ya, yang pertama tadi adalah batasan lemparan. Yang kedua, posisi tancap dan lembing harus tertancap bagian hulunya. Ada lagi? Yang ketiga itu adalah ruang ketika melakukan lemparan lembing. Ruang yang saya maksud ada yang tahu? Kita ada lapangan dengan berbentuk corong, ya. Posisi lainnya seperti ini. Ada yang perhatikan? Apakah dia ketika dia keluar dari garis ini apakah bisa dihitung atau tidak? Iya. Jadi ketika pelempar melakukan lemparan dan dia keluar dari batas itu dianggap secara aturan dia tidak terlalu rumit, ya. Ada hanya pada fase-fase tahapan gerak ada batasnya, tahapan lembing ada batasnya, dan ruang lemparnya yang ada batasnya. Selebihnya sudah tidak ada. Kita bisa lanjut. Yang selanjutnya pada sebelum kita lanjut ada pertanyaan dulu tentang materi lempar lembing. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Silakan. Jika di gerakan akhir setelah melakukan lemparan lalu ATD terjatuh tapi jatuhnya itu di luar garis langsung, itu termasuk pola apa enggak? Setelah melakukan lemparan, jadi lembing sudah lepas dari grip atau pegangan, kelempar keluar dari batas lemparan. Posisi seperti ini. Tapi pelempar jatuh keluar dari line atau garis, itu tetap dianggap full. Jadi pelempar ketika sudah melaksanakan atau rangkaian geraknya sudah dilaksanakan, rangkaian lemparannya sudah dilaksanakan, itu tetap terhitung keseluruhan tahapan gerak. Walaupun misalkan lembing sudah lepas dari pegangan pelempar, tapi setelah dia keluar dari batas garis, itu tetap akan dianggap full. Apakah dia posisinya disengaja atau tidak disengaja? Ya, misalkan posisinya jatuh itu berarti tidak disengaja, tapi dia menyentuh atau melewati garis, itu tetap dianggap full. Yang kedua, dia misalkan posisinya seperti ini, dia tidak jatuh, tapi dia berhenti terus melangkah melewati garis, itu tetap dianggap full. Jadi melempar, setelah melakukan lemparan, dia harus kembali ke belakang, tidak boleh melewati garis. Jadi walaupun misalkan posisinya seperti yang kalian lihat, dia bisa mengontrol berdiri tegak, tapi setelah dia melangkah melewati garis, itu tetap dianggap full. Jadi itu tetap terhitung satu rangkaian. Makanya pelempar, dalam hal ini adalah lempar lembing, setelah melakukan lemparan harus kembali ke belakang. Jadi tidak menyamping atau tidak, apalagi ke depan. Di sini juga yang penting ya, ada hal penting. Ada beberapa hal yang sering saya juga perhatikan bahwasanya banyak pelempar, ya termasuk Gopal, tahu Gopal? Yang pelempar dari India, juara Asian Games 2018 di Indonesia, yang di Olimpiade juara kedua. Bukan juara kedua, dia runner up. Karena kalau misalkan dua itu bukan juara tetap cuma dua namanya, runner up dan yang ketiga.
bukan juara 2, juara 3. Oke. Dia karakteristiknya pelempar ini dari India, juara Asian Games dan juara 2 di runner up di Olimpiade. Ketika sudah melakukan lemparan, kalau misalkan yang kalian lihat tadi, kebanyakan dia akan menahan, ya, mengontrol. Ketika dia melakukan lemparan, dia akan mengontrolnya dengan tetap menggunakan kaki. Tapi kalau misalkan Gopal tadi yang dari India, itu mengontrolnya ketika dia sudah melakukan lemparan, dia membuat ruang 2-3 meter ke depan itu untuk melakukan jatuhan. Jadi untuk polotonya, gerakan akhirnya itu tidak pelanggaran, yang penting tidak melewati garis. Apakah dia tetap berdiri setelah melakukan lemparan, ataukah dia berguling setelah melakukan lemparan, maka itu tetap sah. Yang penting tidak melewati garis tadi. Melakukan lemparan yang karakteristiknya yang saya bilang tadi, itu tergantung dari style. Ketika kita sudah melakukan lemparan untuk menghentikan gerakan. Karena kalau misalkan semuanya kita kontrol dengan kaki, maka akan terbebani oleh tunggal. Yang kedua, untuk menghentikan secara mendadak gerakan itu akan mempertinggi atau memperbesar kemungkinan kita akan cedera. Sehingga ada yang menggunakan kaki dan ada yang menggunakan jatuhan. Jadi tidak salah ya, kalau misalkan kalian sudah melakukan lemparan terus menjatuhkan lagi. Oke? Jadi kalau misalkan tiba-tiba kalian lihat, kok ada yang setelah melempar kok jatuh, dia berguling, itu tidak boleh, atau secara. Nah, ini kebanyakan mereka bertahan. Dan memang diantara untuk yang sekarang ya, up to date sekarang untuk nomor-nomor lempar, yang dari India, Nopal ini itu memang yang memiliki karakteristik sendiri. Kenapa? Karena memang dalam intensitas tinggi ketika melakukan lemparan itu dia maksimalkan dengan menghentikannya dengan jatuhan tadi. Jadi tidak salah kalau misalkan dia menjatuhkan badan. Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Sebelum kita lanjut? Oke, cukup ya. Lanjut. Kita akan ada quiz untuk pemahaman tingkat pemahaman kalian tentang pelaksanaan bagaimana teori atau pelaksanaan lempar lembing itu. Oke, karena kita setelah ini kita akan langsung ke lapangan. Oke, setelah itu kita akan absen untuk kehadirannya. Sembari kalian buka link, saya akan mengabsen. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Untuk materinya yang sudah kita bahas tentang nomor lempar, ya, termasuk di dalamnya lempar lembing, lempar cakram, dan tolak peluru. Saya harap setelah kalian melihat secara teoritis bagaimana pelaksanaan nomor lempar, secara implementasinya nanti, secara praktiknya nanti akan lebih mudah. Ya. Implementasinya nanti kita akan langsung ke stadion. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Semoga menjadi inspirasi dan punya kebermanfaatan dalam materi, baik dari segi mahasiswa dan yang bisa menonton video pembelajaran tersebut. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.